Dia tidak paham bahasa secara lisan, dia hanya bahasa perilaku. Kontak mata, ucapan mulut dia harus kenal. Nah, itu untuk tunaruku. Kalau tunanetra itu lebih mudah karena dia dengar. Hanya perilakukannya kita harus dari ujung sini. Kalau tunagrahita itu EQ di bawah rata-rata, dan aku sebelum anak tunagrahita. Dia ngomong pun susah, menggambarkan pun susah, menjelaskan tidak bisa. Nah, makanya cuma permasalahannya kita butuh waktu bermain. Karena anak usianya itu usia mentalnya 15 tahun, tapi kemampuan usia umurnya 15 tahun, tapi usia mentalnya 2 tahun. Bagaimana kita bisa dengan anak yang 2 tahun? Itu perlakuannya. Makanya nanti Bapak Ibu tolong bedakan, jangan kita lihat dari usia si anak, tetapi kemampuan EQ si anak baru menekan kita. Misalnya secara akte kelahiran dia umur 22, tapi secara mental umur 2 tahun. Gimana kita bisa dengan anak 2 tahun? Tentu dengan pola bermain Bu. Kita ajak kasih mainan, kita jajan. Nah, kita menggambarkan ada namanya itu dinamika kelompok pura-pura. Saya jadi apa? Nah, terus kita tunjukkan kita tentunya menelusuri media catatan apa masalahnya biar orang tua mengadu. Semalam kan menceritakan kejadian apa, mana dulu kita buat namanya itu suatu konsep cerita bahwa keadaannya seperti ini. Nanti dia akan melihat yang dia ingat, menggambarkan. Makanya sebelum kita buat di kelompok. Ini peran orang tua, ini peran ini, ya kan atas pengajaran orang tua, kan informasi orang tua. Pak gini, semangat jadi dia lewat jendela orangnya, pas ketemu dia lari, kan gitu. Terus udah terbuka baju dia semua, kan gitu. Nah disitulah kita main peran di situ, baru dia bercerita, kan gitu terpaksa atau tidak, hanya sekali atau berkali, kan gitu. Di situ ketahuan Bu. Nah, terus dan orang tua tahu, ditunjuklah gambar-gambar orang yang Anda kenal. Ternyata ini yang Anda kenal. Ternyata ini adalah tersangkanya. Ternyata sudah saling kenal dan hanya sekali. Ternyata si anak ini juga suka sama si ini. Dan itu permasalahannya. Makanya kita memang susah. Makanya untuk penanganan anak di bercerita itu kita melihat dari jenisnya. Tunarungu kayak ini, tunanetra kayak ini, tunagrahita kayak ini. Beda sama anak autis. Kalau beda kan autis perlakuannya. Kalau anak autis kita lihat, makanya kita perlu adanya beberapa pendamping khusus GPK untuk menentukan intervensi ini. Anak autis itu ada IQ di bawah rata-rata, ada kecenderungan rata-rata. Ketahuan dari mana? Dia bisa nggak interaksi sosial? Karena semua ada kejadian kasus kalau membunuh Pak Kokun di penyambungan. Jadi diajak kawannya si ngintip Pak, ngintip pengantin baru. Kalau di penyambungan rumahnya berkolor. Nah, diintipilah si pengantin baru ini. Yang normal udah lari, dia tidak lari, tetap di tempat. Ini yang ditangkap. Kasus ditangkap si anak ini. Si anak ini ditanya, dia namanya ini bapak rata-rata, kita bisa menjawab. Orang kampung dikira memang ini yang kita yang mampu datang. Nah, di situ terjadi. Nah, kalau sini malam yang dites itu memang itu bapak rata-rata. Jadi kemana lagi kita bilang? Kita tanya pun dia tahu. Ternyata saya diajak anak kamu sudah pengajar baru. Dan dia sudah terbiasa. Akhirnya ya penyelesaiannya hanya penyelesaian keluargaan. Beda lagi sama kasus anak saya yang namanya si Adi. Dia tengah malam yang anak itu kan mau diam, keluar dari rumah lari. Nah, pas ditegur sama orang kampung, tahu lari, dipukulin hancur banyak, dikira maling. Kan gitu. Jadi si orang tua nuntut namanya memukul, yang memukul pun mengatakan ini maling.
Pas saya dipanggil teman ke sana, si anak ini pun nggak mau ngomong. Kebetulan tetangga sebelah menggunakan sepeda motor, dikira yang ngambil bersama kalau waktunya. Ternyata dijebaknya si anak ini sama preman ini. Ketahuannya pas saya di kantor dia kok ada sesuatu, ternyata ada bumbon. Dikasih siapa kok Adi bumbon ini? Dia nggak bisa ngomong, menunjukkan orang yang mengajak. Ternyata kalau itu digede kopi yang ngajak ini. Tetapi itu yang lagi kelihatannya si anak ini sebagai korban. Di situlah titik permasalahan kita nggak bisa kita selesaikan, Pak. Kadang orang kampung tidak paham anak ABK, dia angkat sampai ke buku pun bingung. Yang sering terjadi memang tunarungu, Pak. Dari tunarungu itu tunarungu kita, tunarungu kita. Kalau anak ini aku rasa jarang, hanya dikorbankan kayak inti tunarungu sama tunarungu. Karena sering terjadi anak tunarungu dari kakaknya Pak, Bu. Sekarang orang itu tidak paham. Tapi secara biologis dia paham, karena apa? Semalam kita tanya, memang sebelum terjadi pelecehan, si anak ini sodokan dulu film ini sama si pelaku. Karena anak itu susah, kalau tidak benar itu nggak mau itu anak ini. Karena dia perlindungan saling pemahaman dia tentang interaksi sosial sama si orang ini dia tinggi, dia paling mencuriga. Tetapi sama si pelaku ini dia tidak langsung main. Biasanya selesai selidikin selama ini dia memperkenalkan diri dengan kasih yang namanya reward. Kasih apa gitu, kasih jajanan apa dia sukain, dia beli kan. Kalau anak itu dekat, anak itu orang yang saya ngasih itu baik. Orang yang saya ngasih baik, dianggap ini baik kan saya ngasih. Apapun dikasihnya. Nah, itu diajaknya kemana kan, dimainkan, kemana nih kan dan bagus. Kasihnya lagi, pasti udah kenal kali, udah percaya baru. Itu permasalahannya. Dan diakuinya sama si ini suka sama suka. Padahal si anak itu nggak merasa suka, nggak tahu dia cinta aja nggak tahu. Karena dia percaya. Dia mau mulai aja nggak tahu. Tetapi sama si pelaku bukan itu dulu. Tetapi secara biologis itu normal, Pak. Karena rata-rata anak kebetulan khusus yang berwarna hitam, secara biologis perempuan mengalami operasi, tapi mimpi basah anak kebetulan khusus kita beda. Kalau kita ada rangsangan, membayangkan mimpi basah. Kalau anak ini tidak, dia boleh berhari-hari keluarkan sperma, tetapi secara biologis kekerasan tidak ada sama sekali. Karena tidak ada pikiran di sini. Sedang ditanya siapa, namamu, masih kita tahu. Apa jenis-jenismu, dia pun nggak tahu. Gimana dia mengekspresikan? Itu nggak ada. Tetapi kalau disuguhkan gambar ini secara biologis insting ada, akan terasa ada. Tapi untuk memulainya, fungsi kayak mana, gimana saya tidak tahu. Secara biologis saja, Pak. Perempuan interaksi ya, tapi bahasa iya, tapi bahasa anak yang ingin berrasa dia netes saja setiap hari, sendiri itu otomatis tidak kita paksa. Itu perbedaannya. Di situlah digunakan hal seperti itu terhadap anak yang normal. Orang yang laki itu sudah paham, sudah tahu apa sih anak ini masa pubernya, sudah tahu. Di situlah di dunia gambar itu akan dengan sendirinya. Masa nggak ada paksaan. Itulah dari si pelaku ini tuh suka sama suka, padahal tidak. Makanya setelah dihadirkan seperti saya, orang nggak mengelak, nggak bisa mengelak lagi. Makanya saya minta pengertian dan bapak ibu, nggak ada dasarnya anak kebutuhan khusus memulai tidak ada. Dan tidak terjadi hanya sekali, karena itu udah di rasa sama si pelaku udah persiapan lebih lama. Karena bagaimana anak menuju ke jenjang hubungan suami istri itu ada jenjang waktunya, nggak bisa tenang langsung tapi nggak bisa. Itu kita sedikit yang kita harus kita
tangani butuh sosialisasi terhadap orang tua yang punya anak kebutuhan khusus biar tahu bagaimana saat anak ibu berpengakuan orang tua biar terhindar dari orang yang tidak betul memanfaatkan keadaan si anak. Itu prinsip kita Bu, karena sama butuh si anak tapi penyalurannya dia tidak tahu. Apa dia masuk itu orang tua. Kalau perempuan muda Bu, kalau dia masuk gini kan air mau bertelur masuk ini dia kayak bertelur. Kalau laki-laki bikin aja langsung berdiri dia. Jadi secara biologis itu makanya kalau di sholat kami Bu kan ada kondisi happy kan Pak, waktu masa itu kok ngamuk aja semua ngamuk bersalah. Asal orang tua Bu, Pak tolong setiap pagi ibu tengok di setiap pagi ada nggak spermanya tetesan kecil. Kalau ada masuk kepala ibunya dia masak bubur, dia beruntung masak minggu basahnya. Kalau perempuan kata langsung vibrasi, kalau laki yang susah laki-laki, makanya perlu perhatian orang tua bangun tidur. Dan makanya kita adalah terapi pola makan. Masa bubur dikasih makannya mengandung zat hewan tinggi, bagi kecil bertingkat terus biar dia cepat mengeluarkan itu. Tapi risikonya tinggi Bu. Kalau perempuan itu yang jadi pelecehan Pak. Di pengajar dia udah kaya banget loh, dia itu mau karena dia udah biayanya udah tinggi. Boleh yang tidak dibuka bajunya tentang dia diam aja karena bahkan sakitnya harus keluar. Kalau yang perempuan itu yang saya digunakan pelaku. Bisa cerita pengalaman anak-anak khusus mengenai pelecehan sampai ketangkap pelakunya itu belum nggak pernah berbuka sama suka. Nggak ada kekerasan secara fisik, nggak ada di visum pun nggak ada secara fisik, di pasal tidak ada. Itu permasalahannya. Secara hukum kita susah, hanya perlakuan hanya itu bisa saya sampaikan Bu ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya insya Allah kalau saya bisa jawab Bu ya. Itu kejadian-kejadian yang saya alami selama saya jadi terapi anak kebutuhan khusus. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi para peserta ada yang mau ditanyakan? Khususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dan maupun pengetahuan yang telah diberikan Pak Krisno tadi ya, Pak Sukrisno ya. Mungkin itu pengalaman Bapak pribadi, dan itu mungkin nanti kita perlu perlu sosialisasi hukum ya, mungkin kepada anak-anak yang disabilitas, jadi tidak terkena butuh perayu ya, para pelaku tidak pidana, khususnya tidak pidana susila gitu. Yang tadi Bapak sampaikan itu kan hanya sekilas begitu ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini adalah masalah pelayanannya sendiri. Misalnya mereka ini datang, kira-kira yang tadi bahasa Tarzan tadi Pak, kalau orang yang sudah bersekolah di SLB tadi itu mungkin lebih mudah gitu cara kita berkomunikasi dengan mereka. Tapi nanti kalau misalkan yang tidak bersekolah ini datang ke pengadilan negeri perempuan, terus dia kira-kira saya mau mengajukan permohonan ganti nama, kira-kira bagaimana menghadapinya orang yang dengan bahasa Tarzan tadi kan gitu. Kemudian kalau
tunanetra itu kami di Pengadilan Negeri Paris Ketua sudah ada inovasi ya, inovasi itu mengenai brosur audio ya. Jadi kalau mereka datang sudah ada sudah bisa mendengar itu langsung sudah paham dia kira-kira maunya apa. Mungkin nantinya kita kepinginnya ada video bagaimana menerima menerima anak yang atau mereka yang tunarungu ya, kan itu belum ada videonya. Jadi kan kalau yang ada di display itu kan mungkin tidak memiliki ilmu yang seperti itu. Namun Bapak bisa kira-kira ada nggak bukti panduan ataupun gambar-gambar yang menampilkan itu bagaimana apa kabar atau apa yang bisa dibantu, kira-kira kata-katanya seperti itu. Nah itu tadi mungkin belum disampaikan karena masih sekilas bisa ada penyampaian ataupun kira-kira kalau ada buku-bukunya Pak bisa kita belajar Untuk buku-bukunya di sekolah ada buku kamus besar bahasa isyarat Indonesia itu berbuku. Mulut video orang Ada di 5 sekolah. jam sehari pagi jam tidur pagi orang jam siang nggak saat Sudah bisa bu. ramai kan Iya. Iya. habis ini kan rencana udah belum bisa Nah tadi pun saya paparkan itu ini setelah penginapan masih tidur etika pendekatan ke anak yang itu. Nah itu langsung paham. Makanya kan ada kode di mana ya? Itu langsung bawa sahabat yang lalu di depan. Nah kalau kita melatih cara bahasa ini kamus ini, kalau kita nggak tahu cara pertama kita memahami anak, tentu bermanfaat juga. Jadi langsung jabat tangan kan kita kan. Nah makanya saya akan itu adalah bagaimana kita menghadapi awal pertama jumpa anak. Kan ada perlakuannya. Nah itu kalau anak normal seperti ini, posisi kita di sini. Tentunya kita di sini posisi kita. Nah baru kita masuk ke bahasa yang kita sampaikan. Yang gitu. Nah, tahu bu, makanya kalau awal anak datang dia dulu dia bilang gini, siapa namamu? Kalau dia sekolah tahu. Kalau dia bilang gini, dia nggak tahu kan dia belum pernah sekolah, tapi sudah langsung ketahuan. Makanya bilang, siapa namamu? Kan gini, siapa namamu? Kalau dia menyambut nama saya, kalau dia menyambut begitu seperti itu, berarti paham. Berarti kita harus menyebutkan. Iya. Perkenalkan Iya, bikin sendiri ya, baru dia. Iya, siapa namamu? Kalau kita gini dia pernah sekolah, pasti dia belajar tentang bahasa isyarat. Dari awal kita datang dibilang siapa namamu, dia punya aja. Berarti dia nggak tahu. Berarti kalau secara psikologis itu mereka ini punya ketakutan sendiri menghadapi orang gitu. Iya, Iya. 100% bu, karena dia tidak punya pendengaran. Sama sekali. Tunanetra juga begitu. Tunanetra dia dengar, dia mata. Nah, tunanetra karena dia hanya mendengar, kita lebih enak. Dan kita pelajari tunanetra adalah pertama kali kita biar anak enggak ketakutan adalah dengan menyentuh. Kan dia nggak melihat. Kalau tunarungu dia melihat. Tetapi dengar, apapun yang kita bilang nggak akan dengar sama dia. Nah kita maju aja dia udah curiga, apalagi ada masalah. Nanti dikira saat kita sama dengan memperlakukan dia sama orang yang memperlakukan dia. Nah makanya kan secara kontekstualnya kan bagaimana kita menjemput atau pertama kali kita mengenalkan diri sama anak, belum kita menanya masalah sama anak. Nah, maka kita memperkenalkan diri itu berangkut nyaman, percaya bahasa itu akan membantu. Apa yang akan saya bantu kan gitu. Maka kita membuat anak nyaman dulu. Makanya kita sampai anak kita
jangan sentuh dulu, kita nanti ke depan, kita tanyakan. Kalau dia paham dengan kita tanyakan, berarti kita bahasa kita. Kita tuh tidak paham dengan saya tanyakan, berarti dia tidak paham dengan bahasa kita. Itu pengelompokannya. Berarti mereka ini punya sensitivitas ya, apa ada rasa ketakutan. Iya. Makanya memang kita kalau di pengadilan ini jangan ada pelanggan ya, apa namanya, orang dari disabilitas datang ke pengadilan, mungkin dengan pengadilan itu sendiri mereka sudah ketakutan gitu, jadi jarang nggak ada di sini. Jadi mungkin lebih banyak masalah kasus gitu, tapi kalau sepanjang saya ada di sini, sudah 2 tahun saya di sini, belum ada kasus mengenai disabilitas. Mungkin nggak naik kasusnya Karena itu hanya sampai kalau saksi dia tidak bisa apa yang mau diberitakan gitu. Dari polisi. Assalamualaikum Pak Isno. Saya baru saja mau bertanya Pak, ini sedikit mungkin bukan tentang pelayanan, tentang pendidikan yang bagi penyandang disabilitas. Kalau di SLB itu sampai tingkat SMA ya Pak? Sampai SMA. Kalau untuk tingkat perkuliahan ada nggak di wadahnya bagi mereka untuk kuliah dan jurusan-jurusan apa saja? Dan setelah itu ada nggak wadah bagi mereka untuk dapat bekerja? Karena saya lihat ada aturan juga bagi perusahaan mewajibkan minimal 1% ada disabilitas pekerjaan. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau untuk perguruan tinggi kita memfokuskan skill. Anak yang bisa naik ke jenjang perguruan tinggi itu anak yang IQ-nya normal dan rata-rata. Tetapi kalau IQ-nya di bawah rata-rata bisa. Makanya semalam kita bekerja sama kan dari provinsi ke perguruan tinggi yang cocok dengan kebutuhan anak. Maka rata-rata anak yang tunarungu, tunanetra itu masih bisa. Karena tunarungu kan dia IQ-nya normal. Kemarin kita ada beberapa orang kan bisa di Medan, universitas politeknik Medan kreasi untuk politeknik Medan Media. Nah, jurusan manajemen sama informatika. Betul dia nggak dengar, tapi dia bisa menggunakan laptop, komputer, secara IT. Kita udah tahun banyak semalam, udah tahun kemarin, udah semester 3 si anak ini. Ada 5 orang dari SCB itu kerjasama antar dinas provinsi pendidikan dengan perguruan tinggi yang bisa menerima anak kebutuhan khusus. Nah, ini dibiayai oleh negara, beasiswa semua dari biaya itu sampai kuliah ditanggung oleh negara. Tetapi dengan catatan anak secara IQ normal. Kalau IQ di bawah rata, sedangkan SMP SMA saja belum bisa baca tulis. Gimana dia akan melanjutkan perguruan tinggi? Makanya persyaratannya yang benar IQ-nya bisa mengikuti secara inklusif. Inklusif jadi artinya gimana perguruan tinggi secara reguler menerima anak kebutuhan khusus. Jangan reguler namanya inklusif. Makanya rata-rata yang masuk ke sekolah ini anak ekonomi malam ada 5 orang, 1 laki, 4 perempuan. Kalau sudah semester 3. Semalam kita belajar lagi di sekolah ilmu keolahragaan Bina Guna di Medan. Dia bisa karena secara fisik dia memang RTK, dia atlet RTK atau itu nomor separuh. Tapi dia jago di karate, maka dia bisa menembus ke situ. Atau satu lagi si Murtida juga si Sonya, si Putri, si Spinoza Lubis, dia bisa main komputer di IT, maka dia masuk ke informatika sama manajemen. Yang berketiga, itulah untuk dunia kerja memang kita ada ikatan kayak Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Cuma ada nggak istimewa itu masalah aja. Gitu. Terus ada lagi Persatuan Tunarungu Indonesia pun ada. Cuma apakah ada kantor istimewa kan kurang tahu. Karena selama ini kami kerjasama dengan guru ini ya dari kami usahakan tidak ada dari
muncul sebagai ikatan-ikatan yang membawahi tunanetra, tunarungu tidak muncul. Misalkan muncul pun dia tidak mengatasnamakan anak-anak kebutuhan khusus. Kalau sekarang kamu belum cukup bayar, yang kita ajukan langsung ke dinas provinsi mutlak dari kami, nggak ada pengatur itu. Orang itu lebih ke dinas sosial, itu pun anak kebutuhan khusus yang tidak di sekolah, yang dinas sosial Kelantan apa yang bisa berprogram yang minta itu tunanetra itu yang diwakilinya. Mas dengan kami lebih cenderung ke akademik kan, biar anak itu mandiri. Nah, baru itu anak kita usahakan perguruan tinggi. Nah, justru sekarang alhamdulillah udah semester 3 ini anak 5 orang. Tahun ini kita mau coba lagi, tetapi belum ada yang SMA kelas 3. Ada pun donat kita juga syarat untuk perguruan tinggi. Mau ikutnya, memang itu bisa baca tulis. Itu Pak. Ya, ini sedikit pertanyaan saya, Pak. Mungkin pertanyaannya agak melawak sedikit, Pak ya. Ya, seperti Bapak seperti mengajar di SMP, Pak ya. Punya murid. Ini kan yang ingin saya tanyakan, Pak. Apa pernah Bapak nanya sama murid Bapak itu, kalau yang tunanetra itu pernah mimpi? Kalau mimpinya seperti apa gitu? Ada nggak togelnya? Enggak. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Saya kembali ke EQ Pak. Kalau tunanetra, EQ-nya normal Pak. Tunanetra normal, tunarungu normal, dia mimpi tidak normal Pak. Mimpi yang melihat atau gimana? Kita bagi ada 2 kelompok, ada tunanetra total dan tunanetra low vision. Low vision itu dia melihat dengan jarak tertentu. Dia menulis, bahkan nggak bisa ada kebret, tapi kalau dia lihat semakin dekat objeknya semakin besar, nabrak sama dia, itu low vision. Maka dia tidak pakai alat bantu, bisa melihat, tetapi dia gini dia. Kalau mau jalan dia harus mengikir dulu. Low vision, dia melihat, tetapi jangan sampai objek depan dia. Kalau tunanetra total dia dari lahir. Ini paling susah apa? Paling susah. Biasanya saya sering tanyakan harapan-harapan orang ini ingin apa. Biasanya di luar mata kita, dia ingin melihat pesawat terbang. Maka untuk pembelajaran anak kebutuhan khusus kita harus konkret. Dokter menggambarkan, kita ini pesawat terbang gini. Dia nggak itu karena dia nggak melihat. Kita langsung bawa ke bandara. Ini. Maka jangan kalau tunanetra Pak, kalau Bapak datang turun ke sekolah kita, Bapak pasti dipegang sama anak itu kan dia penasaran kan, dipegang tangan Bapak, dipegangnya sampai ke sini. Dipegangnya karena dia memang anak tunanetra pengen perasaannya tinggi Pak, tinggi. Semua berpegangnya. Pernah waktu saya perhatian bawa anaknya lomba, saking penasaran Pak kan dia waktu itu kan ada mandi panas mandi dingin. Semua dipecetnya, lo lagi panas, teriak dia. Terus proses yang bukan jongkok, yang duduk. Di ongkongnya di bawah karena yang terbiasa. Si imam kalau yang imam itu. Makanya apa jadi pernah kami katakan terperangkap di lift. Kan suatu penasarannya dibukanya di pintu. Jika pintu biasa masuk, tertutup dia. Dan itu nggak dengar. Ketawanya ada tugas dari itu karena di CCTV-nya anak saya kan dipanggil karena tunanetra memang itu kalau begini Pak kan dia EQ-nya normal, malah dia lebih tinggi imigrasi daripada kita Pak. Maka kan anak tunanetra dia biasanya sebagai penjaga sering banyak dia mengekspresikan sesuatu dengan bahasa, mempuisikan, memantunkan, membuat prolog. Lain sama Ronaldo lebih mengekspresikan ke media gambar. Dia pasti jago membuat kartun, melukis, jago membatik. Karena saya belum membatik, saya pelatih membatik. Anak kalau Ronaldo membatik bagus, hasilnya lebih teliti daripada anak normal. Kalau Ronaldo tunanetra lebih ke bahasa Pak, makanya anak
tunanetra si Putri Aryani kan suaranya bagus, kan dia mengandalkan intuisi vokal. Si Imam siswa kami bagus, ada story bagus suaranya, karena dia tidak mengandalkan media gambarnya, hanya suara. Dia hanya ketika mendengar 1 menit udah hafal bagus. Kita nggak bisa, karena dia hanya satu sumber suara. Kalau tunarungu dikasih contoh yang dikembangkan apa dia, makanya kalau tunarungu kalau dia ingin membantu masalah, dia kasih kita kertas kosong, dia akan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Itu satu membantu anak mengungkapkan apa yang terjadi. Nanti kasih kertas kosong, ada namanya sistem metode square. Square itu kita ada berdasarkan lewat gambar, misalkan ibu mau pergi ke pasar membeli ayam, ada ibu, ada angkot, ada pasar, ada ayam. Kita sodorkan, dia akan menceritakan dengan urutan gambar. Itu salah satu untuk mengungkapkan apa yang mau dikatakan anak. Nanti kalau bisa ngomong dan media square gambar ini, anak akan menceritakan sesuai keinginan dia. Itu Pak. Terima kasih. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama berkaitan dengan tadi mungkin sudah diadakan triknya Pak, berkaitan dengan bagaimana cara kita pendekatan. Namun beberapa kali pengalaman di tempat dinas yang lama itu, mereka sudah bisa kita bawa, tapi kita sendiri nggak ngerti bahasanya mereka di bagian pelayanan. Nah, ini buat kawan-kawan nanti di bagian pelayanan, cara memahami bahasa mereka itu dari mana yang kita baca? Dari gerak mulutnya, dari bahasa isyarat tadi, atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pengalaman, saya pernah menyidangkan terdakwa yang tunawicara. Pertama, tingkat mindernya itu cukup tinggi. Mereka merasa dengan segala keterbatasan mereka malu untuk mengungkapkan sesuatu. Yang kedua juga ada hal-hal yang sifatnya tersembunyi yang mereka malu untuk mengungkapkan, itu kita sulit untuk mengungkapkannya. Jadi saya dulu pernah ada perkara, terdakwa saya itu laka-lantas, dia tuna bicara sekaligus tuna rungu. Kemudian kejadian itu terjadi pada saat itu karena dia berbohong sama ibunya. Jadi saat kita coba gali, dia malu untuk mengungkapkan itu karena ibunya mendampingi dia di persidangan. Nah, ini kan kalau kami di sidang waktu itu terbantu oleh petugas dari SLB yang dibantu. Tapi kan kalau kawan-kawan nanti di pelayanan kan tidak ada yang membantu. Nah, bagaimana caranya nanti kawan-kawan yang di pelayanan ini, pertama bahasa tubuhnya seperti apa agar anak itu tidak merasa direndahkan. Yang kedua, bagaimana cara menggali sifat hal-hal yang tersembunyi yang harusnya kita bisa dapat dari dia, cuma karena kita nggak paham triknya, itu jadi tidak terungkap. Seperti nanti misalnya bapak ini anak itu mau permohonan apa, ditanya dia juga nggak ngerti kan. Nah, yang ketiga Pak, ada kemungkinan seseorang ini mengalami disabilitas itu tidak hanya satu. Bisa jadi ada beberapa disabilitas yang dialami, mungkin dia juga netra sekaligus lumpuh. Kalau tadi kan Pak Isma ngajarin caranya per masing-masing disabilitas. Kalau seandainya nanti di pelayanan rekan-rekan kami ini menemukan disabilitasnya itu tidak satu, mana yang kita gunakan pendekatannya agar dia bisa kita bawa akrab dengan kita. Terima kasih. Kalau untuk pelayanan kita boleh ada Pak. Pelayanan misalnya kan kita ada pelayanan pengaduan tentang apa, ada pelayanan pengaduan tentang A, B. Nah, biasanya kalau menurut saya itu dibantu dengan gambar. Ini pelayanan pembuatan apa? Nah, jadi ada gambar ini urutannya si anak datang ini. Pelayanan pengaduan tentang apa, gambarnya ini. Perlu pelayanan, karena anak penurun nggak bisa kita jelaskan secara umum, dia harus dengan gambar. Media ini mengenai square ini itu menceritakan. Makanya pada kita memang kita harus membuat gambar dengan bagi PSP pelayanan pengaduan secara umum. Nah, dengan pengaduan pelayanan tentang kecelakaan, jadi ada gambar sendiri kecelakaan ini anak itu ada kunjungan, oh aku mengadu ini, berarti ada melihat gambar ini.
Itu satu, itu akan membantu. Makanya kita harus membuat gambar dengan pelayanan itu. Ini kedua, dari awal pendekatannya kita harus per individual. Kan kalau benar-benar tunanetra, kalau tunaganda, ini pilih salah satu, lebih cenderung lebih kita masih dimungkinkan itu yang mana. Kalau beratnya tunanetra, benar-benar kita ambil. Kalau beratnya tunanetra kita ambil. Karena kan ada tunarungu ringan, sedang berat, terutama desibelnya. Kalau masih dengar pakai alat bantu, ABK kan alat bantunya. Nah, tetapi kalau di total, kita tentunya perannya lebih ke bahasa isyarat. Nah, kalau tunanetranya dia ringan, berarti kita ke tunanetranya. Bisa juga kita dengan dua-duanya, kita menghadap ke depan dengan melakukan tunarungu, tetapi kita bantu tunanetranya tertentu. Nah, karena dia ganda, tunaganda, makanya kita harus pilih salah satu yang masih memungkinkan dibuat. Kita bicara netralnya atau tunarungunya. Kalau sama-sama dua berat, tentunya kita harus gunakan dua-duanya. Tunarungu kita ambil, tunarungu kita ambil. Itu di depan, kita tentukan dengannya. Dia mengambil dua metode, ungu dan netral. Tetapi kalau dia ringannya di netral, kita pegang, kita di samping. Kalau beratnya di netral, kita di depan tunarungunya. Di pengasarannya makanya kita ambil salah satu. Nah, terus yang berbohong kan gitu. Memang rata-rata tunarungu ini dia minder karena dia ada rasa wahnya tinggi, curiginya tinggi. Dia melihat orang pasti akan sesuatu, maka dia di samping dia minder, dia juga tinggi rasa itunya dulu. Sebenarnya minder itu mengikuti rasa tidak percaya diri, maka dia minder. Benar kalau dia udah friend, udah enjoy, dia nggak minder. Makanya pengalaman saya waktu saya mengikuti pelatihan untuk secara hukum, petugas khusus PTSP untuk aktivitas tidak dipakaian dalam pakaian seperti ini. Yang gagal, bingung, di belakang ada polisi. Makanya semuanya waktu pengaduan ke polisi itu polisi pakai baju biasa. Karena rasanya nyaman dan tidak di kantor. Makanya dibedakan, kita ada ruangan tertentu seperti kita playgroup, dibuat enjoy, tempat duduknya santai, ada snacknya, makanannya. Jadi tidak diharapkan seperti di polis. Format kayak gini itu susah. Makanya di dunia itu harus ada ruang khusus tuh. Makanya kalau anak kebutuhan khusus mengadu jangan disamakan dengan anak normal di depan situ. Itu yang susah. Itu harus kita catat tuh. Saya minta tolong sebagai ketua kan disediakan ruang khusus kalau ada pengaduan anak kebutuhan khusus. Karena kalau dilakukan seperti itu dia sudah masuk aja udah kemudian dia kelihatannya mau yang aku itu apa baju yang bersih ini. Karena kejadian semalam untuk kejadian kantor polisi kan gagal 2 kali. Pertama orang tua langsung ke sana langsung nanya pakai baju polisi. Orang nggak berjalan. Karena buntu polisi ini bagian perlindungan anak PPA ngadu ke dinas sosial. Biasanya telepon saya, di titik saya bilang, coba saya alihkan ibu telepon dulu ke dinas perlindungan anak. Karena di bawah umur dengan anak kebutuhan khusus, nggak bisa kita langsung main bu, kita harus membantu dinas perlindungan anak pendampingan. Di situ disediakan namanya fisiologi psikiater untuk anak. Konselornya masalah perlindungan anak. Dan kita bicarakan ternyata anak datang berbuka pakai baju seragam, masuk ke ruang tersendiri, saya mau diapain kan gitu. Makanya kita ambil pola. Si peneliti pakai baju biasa, tidak menunjukkan itu tugas. Dan nggak harus diajak hanya ngomong enggak, tapi harus bermain. Karena sudah kebetulan itu kan berita. Kalau penawar pun sama. Kita baju biasa, kita santing ngobrol, baru kita tanyakan. Ini permasalahan Pak, sampai sekarang itu jadi kendala. Kita semalam ada PR untuk kantor Polres Kota membuat ruangan untuk khusus PIP untuk universitas karena dia disamakan dengan anak normal. Semakin dia dibuat formal, semakin bingung, semakin kayak ayam nggak bisa ini mau dimurah dia nggak bisa
dipaksa pun nggak mau itu, takut. Oh dia ketakutan, baru sampai ke depan itu udah ketakutan karena awalnya udah kayak tersangka. Itu Pak. Terakhir tadi Pak Wisnu, kalau kita kan terbatas, mereka mungkin bisa pahami bahasa kita nggak bisa pahami beberapa kadang-kadang bahasa mereka. Nah maksud saya tadi, kalau seandainya petugas kami berhadapan dengan mereka, gerak apa yang dibaca, apakah gerak mulutnya, gerak apanya, agar kita bisa memahami apa yang mereka mau. Pertama kunci gerak muka, ekspresi, ada bahasa ekspresi, bahasa implisit, ada juga bahasa yang suka dengan bahasa verbal. Ya ada nggak kata. Kalau dia bisa bilang berarti ada kata. Pokoknya ada kata walaupun dia nggak jelas ada kata. Bahasa verbalnya ada kunci. Kedua ekspresi, muka. Dia mukanya ketakutan, turunkan juga kita paham. Dia dengan hanya melihat dari mata bola mata teman kita tahu. Kita perlu apa? Kita belajar gerak tubuh secara fisiologi. Ketika ada bahasa Inggris, bahasa Inggris dia minta tolong. Dia nggak mau ngomong kalau nggak ada pendampingnya orang dikenal, orang yang dipercaya. Nah, kalau kita lihat aspek yang kita pegang, jadi kita mudah. Sekarang kendalanya bisa nggak petugasnya menyampaikan itu kan butuh namanya suatu keterampilan. Itulah keterampilan secara bagaimana si tulis ini akan memulai menanyakan terhadap si anak. Kalau ekspresinya dia udah ada, kita paham, bahasa Inggrisnya dia paham, dan bahasa formalnya dia verbal supernya ada, baru sekarang tergantung si petugas ini kan gitu. Bisa nggak dia secara bahasa tunarungu dia menyampaikannya dan ternyata dia bilang siapa namamu malah di sini dia bingung. Siapa namamu? Saya bingung. Apa? Nama bapak bukan nama saya disebut. Jadi ternyata yang salah kita kan gitu. Nah siapa namamu? Nah berarti cuma dia siapa namamu. Nah makanya 3 formulir yang kita pegang sekarang tergantung keterampilan petugas PTSP dalam mengungkapkan secara non verbal terhadap anak. Kalau itu perlu keterampilan mempelajari bahasa isyarat singkat untuk menanyakan si anak. Kalau dia nyaman, tenang, kita makanya kan sebelumnya selain itu ada gambar, orang itu ada gambar seperti kita petunjuk arah. Nah, makanya kalau dibandingkan kan ada untuk tunanetra itu pakai blok. Tunarungu pakai gambar. Darurat katanya empananya, terus gambarnya tangga, gambar tunarungu. Di situ kita pun bisa kalau kita masukkan untuk pelayanan ini anak sudah tahu gambar ini pertama menghadap ke sini. Kan dia bisa membaca, kalau dia pernah sekolah dia bisa membaca. Tapi dituangkan dengan tulisan. Atau kalau bapak bingung, kasih kertas kosong, tulis satu siapa namamu tulis 2 tengok 2 apalagi kita bantu secara gerak. Nah, maka kasih tulisan kalau dia tunarungu kalau dia bisa menulis itu sangat membantu karena dia lebih enjoy menulis daripada ngomong. Dia nggak bisa. Itu Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukisno selaku narasumber atas pelatihan singkat untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan serta diterapkan di pengadilan negeri Gresik. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini.